Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Adu dari Movie HD Pisan. BTW apa kabar kalian semua para headers dimanapun berada. Gue berharap semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin serta dimudahkan rezeki kita sekeluarga, amin. Dan terutama adalah biar kalian ada budget buat beli kuota lalu mantengin video-video menarik di sini. Oke guys, di video kali ini kita akan gas ngebahas alur cerita film terbaru di 2023 yang berjudul Now Here. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang tengah hamil kemudian ia terjebak di tengah lautan selama 26 hari. Berbekal keyakinan dan insting yang kuat untuk dapat bertahan hidup serta memanfaatkan peralatan seadanya, apakah wanita ini masih bisa hidup? Oke, buat kalian yang suka sama video ini silahkan subrek aja dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kencangkan dulu tali kolor kalian karena irah waktuna ayeuna. Well, kita langsung aja ke ceritanya. Gas gue bekicot, mulai ngebacot. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan negara Spanyol yang mengalami kelangkaan sumber daya alam selama 17 bulan. Bukan hanya negara Spanyol, namun ada beberapa negara lain yang juga mengalami hal yang sama. Dan untuk mengakhiri permasalahan itu, pemerintah pun akhirnya membuat peraturan di luar norma kemanusiaan yang mengharuskan para aparat EDEG melakukan penangkapan kepada setiap ibu hamil dan anak-anak. Hal tersebut bertujuan untuk menekan jumlah penduduk di daerah ini. Scene kemudian beralih dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Mia dan Nico yang berencana kabur dari Spanyol melalui jalur ilegal. Dengan keadaan Mia yang sedang hamil, Nico pun nekat mengambil langkah sigap. Sebab Nico tidak mau kalau Mia ditangkap oleh para aparat EDEG. Setelah membayar dengan sejumlah uang dan cincin kawin milik mereka berdua, Mia dan Nico akhirnya berhasil masuk ke dalam kontainer bersama dengan beberapa orang lainnya yang juga berniat kabur. Dan rata-rata dari mereka itu adalah wanita hamil dan juga keluarga yang memiliki anak. Kemudian, rencananya kontainer ini akan membawa mereka ke pelabuhan dan mengirim mereka sampai ke negara Irlandia melalui jalur laut. Di tengah perjalanan, Nico mengusap-usap perut Mia untuk memastikan keadaan bayi mereka. Mia berkata bahwa ia sebenarnya sudah 2 hari tidak merasakan tendangan dari bayinya itu. Dan hal itu cukup membuatnya khawatir. Namun Nico berusaha menguatkan Mia dan meyakinkannya bahwa bayi mereka pasti akan lahir dengan selamat. Tak lama kemudian kontainer itu tiba-tiba berhenti dan kemudian terbuka. Saat itu ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kontainer, sehingga pemilik kontainer membagi mereka dan menyuruh separuh dari mereka untuk turun. Naas, Nico ternyata menjadi salah satu orang yang diperintahkan untuk turun sehingga ia pun terpisah dari Mia. Sontak, Mia pun menangis ketakutan dan hanya bisa noong dari lubang kontainer. Kemudian Nico pun masuk ke dalam kontainer lain berwarna hijau dengan nomor 107. Mia pun dengan cepat menelpon Nico. Lalu Nico coba menenangkan Mia dengan berkata kalau ia akan mengusahakan segala cara agar nanti mereka bisa bertemu lagi. Setelah sampai di pelabuhan, kontainer itu melewati jalanan yang dipenuhi oleh kekacauan akibat krisis yang telah terjadi. Kontainer itu pun sempat terkena tembakan beberapa kali dan menimbulkan lubang di beberapa bagian. Dan melalui lubang-lubang itulah Mia melihat ada begitu banyak wanita hamil dan anak-anak yang ditangkap paksa oleh pihak kepolisian. Kontainer Now Here yang membawa Mia kemudian berhenti di tempat pemeriksaan. Terlihat para polisi tinggulanang kuriling bungking, lantas para polisi itu pun memeriksa kontainer yang melewati jalanan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada orang-orang yang menyeberangi pelabuhan secara ilegal. Dan untungnya kontainer itu memang didesain dengan 2 ruangan agar polisi tidak mengetahui orang-orang yang sedang bersembunyi. Namun polisi itu ternyata cukup pintar. Ia sengaja menembak bagian tengah kontainer sehingga ia pun mengetahui bahwa di dalam kontainer itu ada 2 ruangan lain yang tersembunyi. Alhasil, mereka pun ketahuan dan diminta untuk keluar. Polisi itu pun berjanji tidak akan menyakiti mereka dan akan membawa mereka ke tempat yang aman. Namun tidak ada satupun penumpang yang berani keluar menunjukkan diri. Mia yang berada di sana memilih untuk naik ke atas kotak kayu agar ia bisa melindungi dirinya. Tak disangka, keputusan Mia adalah keputusan yang sangat tepat. Karena selepas ia naik ke atas kotak kayu itu, para polisi menembak semua orang termasuk anak-anak. Dan atas kejadian tersebut, hanya Mia lah yang berhasil selamat.
Ia pun langsung mengirimkan pesan kepada Niko agar ia segera bersembunyi karena Mia pun tak ingin kehilangan Niko. Sesaat setelah kembali melanjutkan perjalanan, kontainer itu pun akhirnya sampai di pelabuhan. Kontainer itu dan beberapa kontainer lainnya diangkut ke atas sebuah kapal dan akan dikirim menuju Irlandia. Sampai saat itu, Mia terus berusaha menghubungi Niko, namun ia belum mendapatkan jawaban apapun dari Niko. Malam pun meredong. Kapal pengangkut mengalami goncangan yang amat hebat akibat hujan dan badai di tengah lautan. Kapal tersebut pun terombang-ambing angklung-angklungan tak terarah. Orang-orang yang masih berada di dalam kontainer itu pun menggorowok meminta tolong. Begitupun dengan Mia. Malang nia nasib Mia. Petugas kapal itu tak sempat mengeluarkan semua orang sehingga beberapa kontainer malah dijuralit ke laut akibat guncangan yang semakin keras. Kejadian itu pun membuat Mia yang berada di dalam kontainer terlempar dan akhirnya pingsan. Mia terbangun dengan keadaan kontainer yang mulai tergenang karena air masuk melalui lubang-lubang kecil. Ia pun mengintip melalui lubang-lubang itu dan yang bisa ia lihat hanyalah hamparan laut dan beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Kini, Mia telah terjebak di dalam sebuah kontainer dan ia harus bertahan hidup di dalam sana sampai bantuan datang. Tak lama kemudian, Mia melihat kontainer hijau dengan nomor 107 yang perlahan-lahan mulai tenggelam dan terdengar teriakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mia pun panik memikirkan keselamatan Niko, apalagi saat itu Niko masih belum bisa dihubungi. Hari semakin poek, dan perlahan-lahan Mia pun mulai kehilangan semangatnya untuk bertahan hidup. Terbersit dalam pikirnya untuk bundir. Ia pun meraih pisau lipat di dekatnya dan berniat bundir. Namun perutnya tiba-tiba bergerak dan menandakan sang bayi ternyata masih hidup. Hal itu pun membuat Mia mengurungkan niatnya dan ia pun memilih untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mia mulai membulatkan tekad untuk bisa bertahan di dalam kontainer tersebut. Ia pun mulai mengumpulkan barang-barang yang ada di sana, mulai dari sebotol air, senter burem, korek api, alat bor besi, pasir, semen, batu bata, paku, dan beberapa tukang bangunan. Tak lama kemudian, Mia mendapatkan telepon dari Niko. Ternyata Niko masih hidup karena supir yang membawa kontainernya itu berbaik hati untuk menolong mereka dengan membawa mereka ke sebuah tempat yang aman. Lantas setelah mendengar apa yang terjadi pada Mia, Niko pun meminta Mia untuk tetap tenang dan ia berjanji akan segera menyelamatkannya. Di malam berikutnya, kontainer Mia kembali dihantam oleh hujan dan badai. Malam itu pun Mia berusaha bertahan sekuat tenaga karena sepertinya ia akan melahirkan di tengah guncangan tersebut. Mia pun akhirnya memborojolkan seorang orok perempuan. Orok malang itu dilahirkan dalam keadaan gelap dan dingin. Lantas orok itu pun diberi nama Noah. Maha besar Allah dengan segala kuasanya. Orok Noah pun lahir dengan selamat tanpa bantuan alat medis apapun. Sungguh luar binasa. Dan yang lebih gilanya lagi, ia mengodok rorompok oroknya dan mengeluarkan ari-ari bayinya menggunakan tangannya sendiri. Lantas kemudian ia menyimpannya ke dalam sebuah Tupperware. Selanjutnya, Mia pun kebingungan. Ia tak tahu cara untuk menenangkan bayinya yang terus gogoakan. Karena bagaimanapun juga, bayi itu pasti kelaparan dan salatri. Mia mengalami kesulitan untuk mengeluarkan ASI dari kepeknya karena ia kekurangan asupan makanan dan minuman. Lantas karena hal itulah, Mia pun berusaha memenuhi asupan gizinya dengan makan dan minum seadanya. Hari demi hari, Senin ka Salasa, Salasa ka Rebo, Rebo ka Kemis, cadangan makanan dan minumannya pun mulai ledis. Namun sampai saat ini Mia masih terjebak di dalam kontainer pala geter. Lantas ia pun memiliki ide untuk melubangi langit-langit kontainer tersebut dengan menggunakan alat bor agar ia bisa keluar dan mencari makanan. Namun betapa apes nasib Mia, entah mimpi apa dia semalam, entah ngimpi modal ataukah ngimpi dipacok orai. Alat bor yang ia gunakan tiba-tiba rusak. Hal itu pun membuat Mia sangat frustasi. Dalam keadaan kelaparan dan kehausan, Mia akhirnya terpaksa memakan ari-ari bayinya sendiri untuk mengganjal pejit. Ia terpaksa melakukannya karena ia sudah sangat lapar dan sudah 2 latri. Keesokan harinya, Mia kembali berusaha melubangi kontainer tersebut dengan pisau lipat.
Namun ternyata pisau lipatnya juga malah mintul dan pites. Semakin lama Mia sudah semakin lemah dan tuala kaya. Sampai suatu malam, Mia memimpikan putri pertamanya yang bernama Uma. Yang ternyata Uma menjadi korban penangkapan pemerintah saat peraturan Paila emergency baru saja diberlakukan. Hal itulah yang membuat Nico nekat membawa Mia kabur dari Spanyol karena ia tak ingin Mia dan calon bayi mereka juga ditangkap oleh pemerintah. Keesokan paginya, hujan pun turun cukup deras. Mia dengan cepat mengambil beberapa Tupperware untuk menyimpan air. Setelah itu Mia mendapatkan ide untuk menarik lubang kontainer dengan menggunakan ikat pinggang. Dan luar biasanya apa yang ia upayakan itu berhasil. Setelah sekian lama, Mia akhirnya bisa menghirup udara segar dan ia pun bisa melihat bahwa di sekelilingnya hanya ada hamparan lautan yang sangat luas membentang. Secara tidak sengaja saat Mia sedang membuang kotoran anaknya, ikan-ikan jair Kongo pun mulai mendekat. Hal itu pun membuatnya memiliki ide untuk menangkap ikan sebagai makanan. Tak lama Mia juga melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Ia pun segera mengambil potongan kaca. Ia berharap orang-orang di pesawat itu melihat bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena terburu-buru kaki, Mia pun tergores oleh besi kontainer. Lantas karena darahnya terus mengalir, Mia pun terpaksa menjahit luka itu sendiri dengan alat seadanya. Di hari berikutnya, Mia berhasil membuat jaring untuk menangkap ikan. Untungnya usaha Mia akhirnya membuahkan hasil karena akhirnya Mia bisa memakan ikan walaupun dimakan dalam keadaan mentah. Tak cukup sampai di situ, kali ini Mia melemparkan puluhan Tupperware yang berisi kata-kata permintaan tolong. Ia berharap akan ada sebuah keajaiban dan ada orang yang menemukan Tupperware tersebut lalu menolongnya. Secara mengejutkan, Mia dan Orok Noah bertahan hidup di dalam kontainer itu sampai hari ke-12. Hari itu Mia akhirnya mendapatkan telepon dari Nico. Awalnya Mia berpikir bahwa Nico sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Namun ternyata dalam sambungan telepon itu, Nico hendak berpamitan pada Mia karena umurnya tidak akan lama lagi. Niat Nico untuk menyelamatkan Mia seketika gagal karena ia telah ketahuan oleh polisi dan polisi tersebut menembaknya. Mia pun memberitahu Nico tentang anak mereka yang telah lahir, dan hal itu membuat Nico sangat bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Kini harapan Mia untuk hidup benar-benar sangatlah kecil. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa dan ia bahkan seperti sudah kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di hari yang ke-26 sebagian kontainer itu kini sudah mulai terendam air. Mia pun membawa Noah ke bagian atas kontainer sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Malam pun meredong. Lubang-lubang kontainer yang sudah tertutup kini mulai kembali terbuka hingga air yang masuk menjadi semakin banyak. Mia pun mencoba masuk ke dalam kontainer untuk mengambil foto Uma yang tertinggal. Namun sayangnya kaki Mia malah tersangkut. Di tengah kondisi kontainer yang akan tenggelam, Mia berusaha keras melepaskan kakinya yang terjerat tali. Dan untung saja hal itu berhasil. Begitu keluar dari kontainer, Mia pun berusaha mencari Noah di tengah lautan yang begitu luas. Tak lama, tiba-tiba seekor paus mendekati tubuh Mia. Namun lagi-lagi keberuntungan selalu berpihak kepadanya. Paus itu tidak memakannya, melainkan paus tersebut menolong Mia dengan menyemburkan air dari punggungnya. Lantas semburan air itu mengenai tubuh Noah, dan hal itu pun membuatnya menangis. Berkat paus tersebut, Mia dapat mendengar suara Noah dan ia pun berhasil menemukannya. Kini ibu dan anak itu pun akhirnya bertemu. Namun entah sampai kapan mereka bisa bertahan. Keesokan harinya, burung-burung camar berkumpul di sekitar Mia dan Noah. Karena burung-burung tersebut mencium aroma-aroma bangkai ikan yang ada di dalam Tupperware. Lantas hal itu pun menarik perhatian dan membuat penasaran sepasang suami istri yang sedang berlayar. Sehingga mereka pun mendekat dan menyelamatkan Noah. Lalu saat tali di dekat Noah ditarik, barulah mereka menemukan Mia dalam keadaan pingsan dan leles. Si ibu dengan cepat memberikan nafas buatan untuk Mia, dan hal itu pun berhasil menyadarkan Mia dan menyelamatkan nyawanya.
Si bapak bergodeng pun kemudian menelepon pihak berwajib dan memberitahu bahwa mereka menemukan seorang ibu dan bayi yang sedang membutuhkan pertolongan. Setelah berjuang selama hampir 1 bulan, Mia dan Noah pun akhirnya mendapatkan bantuan dan berhasil bertahan hidup. Lalu, film pun tamat. Oke guys, itulah keseluruhan alur cerita film Now Here. Dari film ini kita dapat belajar bahwa begitu besar kasih sayang dan pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Mereka rela melakukan apapun dan rela mengorbankan nyawanya demi sang anak. Inilah hal yang sering kita lupakan, bahwa jasa orang tua terutama ibu itu sangatlah besar. Maka dari itu, hormati dan sayangilah orang tua kalian selagi mereka masih ada. Jangan sampai kalian menyesal. Dan jika seandainya kalian ada di posisi Mia, apakah kalian yakin akan mampu bertahan sampai 26 hari? Sekian dulu alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum dan salam olahraga.